Baiklah, para pemirsa Ekuator TV yang berbahagia. Kita lanjutkan kepada segmen ketiga dengan topik yang sama adalah rancangan undang-undang Cipta Kerja Kapitalisme. Apakah dan bagaimana pandangan daripada khususnya dari Persekutuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Nah, oleh sebab itu pada hari dan pada kesempatan kali ini telah hadir Ketua Cabang dari PMII, yaitu Sakti Abimayu. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Selamat siang ya, Habib Sakti Abimayu. Nah, Sakti Abimayu, apakah Anda di kepengurusan sudah lama di PMII di cabang Kota Tarakan? Yang pertama bukan persatuan, tetapi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Jadi saya di Tarakan ini sudah menjabat sekitar 10 bulan dari bulan November, Pak. Nah, jadi sudah berjalan kepengurusan selama 10 bulan, memimpin cabang Kota Tarakan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Ini underbow-nya dari Muhammadiyah atau dari tadi NU ya? Sebenarnya tidak ada underbow. Tidak ada underbow. Ya, tapi paham keislamannya Ahlussunnah wal Jamaah yang sesuai dengan Nahdlatul Ulama. Jadi dia terindependensi dengan NU. Dengan NU. Dengan tapi NU, tidak ya? masuk dalam banom NU. Jadi kalau di tingkat kabupaten kota, cabang, provinsi? Kalau provinsi pengurus koordinator cabang. Untuk saat ini ada di Kalimantan Timur dan Utara. Kita masih gabung dengan Kalimantan Timur. Ya, baiklah para pemirsa. Kita melihat beberapa hari yang lalu juga, kalau saya menyaksikan juga di kasus terjadi di beberapa daerah. Tapi kalau di Kalimantan Tengah kemarin, PMII-nya dia melaksanakan doa bersama gitu ya. Juga tindakan-tindakan yang positif tentunya. Nah, untuk itu berkaitan dengan masalah rancangan undang-undang atau undang-undang Cipta Kerja ini atau Omnibus Law yang sudah disahkan oleh DPR kemarin, kita ingin mengetahui apa pandangan pendapat ya yang dirasakan atau yang dipikirkan oleh kalangan PMII. Bagaimana pandangan PMII terhadap rancangan undang-undang tersebut? Ya, yang pertama, kalau berbicara mengenai rancangan undang-undang Cipta Kerja, ini adalah upaya bagaimana menyeratakan tenaga kerja se-internasional, menyesuaikan kebutuhan perusahaan-perusahaan internasional untuk bagaimana bisa investasi itu masuk ke Indonesia. Artinya investasi masuk ke Indonesia harus memiliki syarat. Yang pertama, ketenaga kerjaan itu harus sesuai dengan standar mereka. Tetapi permasalahannya di Indonesia hari ini, tenaga kerja kita itu pendidikannya rata-rata di bawah. Tingkat SMA dan SD itu masih banyak. Artinya tenaga kerja kita itu membutuhkan bantuan-bantuan pemerintah bagaimana mereka itu bekerja sesuai dengan kebutuhan mereka. Ya, salah satunya adalah ekonomi yang menggunakan ataupun perusahaan yang bergerak di bidang padat karya yang mengutamakan tenaga-tenaga kerja manusia daripada tenaga-tenaga mesin. Nah, hadirnya undang-undang Cipta Kerja ini itu sangat merugikan masyarakat kecil karena secara tidak langsung itu mencoba menggeser mereka. Perusahaan-perusahaan luar itu mencoba masuk ke Indonesia. Akhirnya apa? Undang-undang Cipta Kerja ini hadir dan mereka akan terlengsengkan. Itu. Jadi bagi kami Undang-Undang Cipta Kerja ini sama sekali tidak tidak mengayomi masyarakat kecil. Itu. Makanya hari ini kita akan turun untuk menuntut tolak Omnibus Law. Sebenarnya garis besarnya adalah tolak Omnibus Law karena bukan hanya di RUU Cipta Kerja saja, tetapi banyak permasalahan hari ini yang menjadi tolak ukur kita kenapa kita harus menolak Omnibus Law. Undang-undang minerba, pendidikan menjadi komersil perusahaan, usaha dan sebagainya. Makanya kita hari ini instruksi dari pengurus besar kita harus menolak Omnibus Law. Ada poin-poin yang kira-kira sangat krusial menurut dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia PMII. Itu tadi. Di samping mungkin juga masalah pendidikan ya. Nah, kira-kira ada poin-poin yang sangat mendasar kira-kira yang bisa mengganggu. Mengenai pendidikan yang pertama, kita hari ini dihadapkan dengan pendidikan yang kapitalis. Artinya pendidikan di Indonesia itu harus dilaksanakan dengan secara gratis karena pemuda-pemuda kita hari ini, anak-anak kita nanti ke depannya pendidikan harus bagaimana bisa digratiskan. Tetapi hari ini
pendidikan sudah diubah dengan cara-cara kapitalis, Iya. memasukkan kepentingan-kepentingan perusahaan, misalnya beberapa perusahaan ataupun beberapa kegiatan-kegiatan mengajar yang menggunakan kepentingan-kepentingan kapitalis dengan Iya. membayar mahal, kemudian melakukan pembayaran, kemudian dilakukan pendidikan. Kalau ke depannya kita lakukan seperti ini, otomatis masyarakat kecil kita juga yang tidak memiliki ataupun tidak mempunyai kemampuan membayar, itu pun akan tergeserkan juga. Iya. Nah, makanya kita memang di Indonesia ini melaksanakan ekonomi campuran. Tapi kalau kita menganggap secara moderat, antara kapital ya, dengan antara kapital dengan masyarakat Pancasila. kecil, ya. Sebenarnya kita malu sama Bapak koperasi kita, Bung Hatta, Iya. yang mengatakan adalah kita sebagai bangsa Indonesia itu harus memiliki usaha-usaha sendiri. Asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan, asas kemanusiaan yang hadir di Indonesia hari ini. Hari ini hadirnya Omnibus Law itu merupakan suatu bentuk penjajahan imperialisme gaya baru. Iya, iya. Yang dimana selalu mengutamakan investor aksir, Investor. pemuda-pemuda dari Pemodal luar itu besar. dimasukkan ke Indonesia untuk membangunkan perusahaannya di sini. Sementara kita hari ini dihadapkan dengan menuju Indonesia Emas di tahun 2045. Perusahaan-perusahaan lokal itu yang harus kita bangunkan. UMKM kecil yang misalnya mendesain sepatu, membuat sepatu di Indonesia itu juga sudah banyak. Kenapa itu tidak dipikirkan oleh Difokuskan. pemerintah untuk difokuskan membangun? Kalau alasannya dia untuk menciptakan lapangan kerja, saya rasa itu tidak. Ini adalah kepentingan oligarki para penguasa yang mencoba menggerogoti pemerintah kita ataupun menggerogoti rakyat Indonesia. Undang-Undang Nomor 33 tahun 1945 dijelaskan bahwa kekayaan alam harus dikelola oleh rakyat Indonesia. Iya. Itu yang kenapa sampai hari ini kita menolak Omnibus Law. Ada lagi undang-undang pasal-pasal yang kira-kira memang masih juga ikut mengganggu kita dari tolok ukurnya itu. Iya. Kalau dari Tadi pendidikan iya, kemudian UMKM, daerah ekonomi, kemudian ada yang lain misalnya masalah perizinan dan macam-macam. sebenarnya itu masih banyak. Yang hari ini yang kita sempat mengkaji itu dari kajian kawan-kawan buruh di Kahutindo, itu ada sekitar 30 lembar mengenai Undang-Undang Cipta Kerja yang menyudutkan kepentingan buruh. Itu sangat banyak. Ada cacat hukum enggak kira-kira pasal-pasalnya? Cacat hukum ada, kalau kita bisa lihat secara terperinci ya. Itu pasti ada cacat hukumnya. Cuman kita kaji kemarin itu. Ada pemikiran dari PMI kalau diajukan ke judicial review aja? Pasti. Jadi secara pengurus besar kita ini sedang melakukan upaya proses judicial review. Iya. Menggunakan kajian-kajian dari PMI untuk bisa dimasukkan ke dalam kepentingan Omnibus Law tadi. Sebenarnya Fokusnya di mana nanti itu? Ya. Masalah apa yang paling fokus? Yang paling fokus yaitu Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian ke pendidikan, usaha UMKM. Iya. Jangan sampai kita Kalau termasuk juga masalah tanah? Termasuk. Jadi nanti di pengurus besar kita itu ada tim-tim hukumnya yang mengkaji. Jadi kita di daerah bagaimana upaya kita secara nasional itu untuk menolak Omnibus Law. Tetapi dengan cara-cara yang tidak arogan. Iya. Anggaplah misalnya kita di PMI itu selalu mengedepankan Ahlussunnah wal Jamaah yang melakukan kegiatan-kegiatan aksi dengan cara yang damai. Ya contohnya tadi yasinan di kantor DPR setiap malam Jumat yang dilakukan sahabat-sahabat kami di masing-masing wilayah. Rencana kami juga mau di DPR ada yang alumni dari PMI? Kalau di DPR khususnya di pusat maupun di provinsi kota? Kalau di provinsi kota kita ada perwakilan. Yang di kota ada? Ada. Ada berapa orang? Ada 1 orang aja yang lolos kemarin. Kemudian yang di provinsi? Yang di provinsi itu ada 2 orang perwakilan dari. Iya. Kalau di RI ada? DPR RI? RI ada. Ada ya? Ada beberapa di masing-masing wilayah yang besar itu ya Jawa Timur, Jawa Barat, Kalimantan juga ada perwakilan dari senior-senior di PMII. Di samping yang disampaikan tadi, adakah dampak-dampak lain seandainya ini dibiarkan aja undang-undang tersebut langsung diundangkan, kemudian dilaksanakan? Kalau dampak lain, ya itu tadi, mudahnya investasi luar itu akan masuk ke Indonesia, sehingga menghancurkan upaya-upaya pemuda Indonesia dalam membangun ekonominya sendiri.
Karena hari ini yang sampai hari ini pun sudah di Indonesia itu kepentingan kayak batu bara, mineral, nikel itu bukan kita yang kelola, tetapi negara-negara lain. Nah, kita berharap bagaimana mereka ini selesai masa kontraknya jangan diperpanjang. Kita lagi yang pemuda-pemuda Indonesia yang mencoba menggali potensi yang ada di Indonesia. Indonesia ini memiliki kekayaan alam yang sangat besar. Makanya kepentingan-kepentingan luar itu akan mencoba masuk. Nah, hadirnya Omnibus Law ini justru melebarkan investasi, karpet merah. Sementara kita di sini hanya bisa melihat saja dan mendapatkan beberapa persenan dari penghasilan orang-orang luar sana. Makanya kita sudah mempunyai pengalaman dijajah oleh imperialisme itu 350 tahun kalau kata Bung Karno. Tetapi hari ini kalau kita masih melakukan seperti itu, tidak ada upaya kita dari pemuda, ya kita malu sama Bapak pendiri bangsa kita, the founding father kita, Insinyur Soekarno, Bung Hatta. Kita malu sama mereka karena mereka berupaya bagaimana mengusir imperialisme dari bangsa kita. Tetapi hari ini kita malah memasukkan lagi. Itulah kenapa dari PMI harus menolak Omnibus Law dan mengupayakan bagaimana pemuda-pemuda daerah ataupun pemuda Indonesia ini bisa membangkitkan revolusi mentalnya tadi, bisa membangkitkan mentalnya untuk membesarkan Indonesia tanpa kepentingan elitis politik. Iya, tadi Bung Abi kan sudah sampaikan ya, Bung Sakti sampaikan bahwa memang sebagaimana yang disampaikan juga dengan Pak Mahfud sebagai Menteri Koordinator Menko Polkam kemarin, ternyata bahwa pendidikan kita 82% itu adalah tamat SMP ke bawah. Betul. Ya, apa langkah yang harus dilakukan oleh negara dalam kondisi yang sudah serba canggih ini? Ya. Kalau bayangkan ya, cuma tamat SMP, kan tidak mungkin, ya, tidak mungkin kita akan bersaing, berlomba dengan yang menggunakan teknologi tinggi itu. Apa saran kepada pemerintah kalau begini-begini terus ini? Sudah 75 tahun kita merdeka, sudah terlalu lama kita merdeka ini, kira-kira. Ya. Jadi kalau berdasarkan kita coba melihat pro dan kontranya ini, Bang Benny. Pertama kalau berdasarkan Omnibus Law, misal perusahaan pada saat ini yang mau masuk setelah Omnibus Law ada, perusahaan sepatu dari luar, dari Itali yang coba mau mendirikan Adidas, Nike. Coba mau mendirikan perusahaan di Indonesia dengan menarik atau meraup kaum tadi yang dari tingkat pendidikan yang rendah, SD ya, dengan sistem perusahaan yang padat karya. Nah, tetapi bagi saya hari ini banyak sekali loh sebenarnya peluang-peluang di Indonesia ini, sepatu-sepatu lokal yang mampu bagi saya mampu diimpor dan juga memiliki standar kualitas yang baik. Kenapa itu tidak diwadahkan dengan baik? Ya, contohnya di Surabaya kan ada ya, di Sudiharjo itu ada. Ini yang saya pakai tadi itu sepatu dari Bandung. Ya, atau Cibaduyut? Cibaduyut, Jogja. Di Jogja, di Bantul juga ada. Maksudnya itu kan ekonomi yang menggunakan padat karya. Nah, tenaga kerja yang memiliki tingkat pendidikan rendah, SMP, SD. Itu yang direkrut nanti ya? Bisa direkrut. Jadi sampah pabrik aja jadinya. Iya, ketakutan kita kalau memang mereka hadir dengan sistem padat karya tadi, UMKM kecil kita kayak sepatu brand-brand lokal ini bisa tutup bisa juga. Mati. Iya. Jadi pemerintah hari ini terlalu takut menghadapi kedepannya kita seperti apa. Sementara kita ini yang masih mahasiswa yang angkatan kerja itu memikirkan bagaimana sebenarnya upaya kita untuk brand-brand lokal ini bisa juga dikirim ke luar negeri. Itu sudah banyak hari ini. Teman-teman saya juga banyak yang bergerak di bidang itu. Artinya UMKM kita harus didukung, bukan malah mendatangkan mereka untuk mengecilkan kemungkinan kita untuk berhasil. Itu. Kalau saya itu Bung melihat ke depan. Dan angka pengangguran, angka kemiskinan juga tinggi juga kita. Tinggi juga. Dengan ini, apakah kalau kita lihat dari informasi yang disampaikan oleh pemerintah, ini kan dalam rangka percepatan untuk mengatasi kemiskinan dan macam-macam. Tetapi kenyataan di dalam bahwa itu akan memberikan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi pemodal yang besar. Sedangkan kita kondisinya belum siap untuk menghadapi itu. Ada saran lagi kepada pemerintah dan DPR tentunya sebagai pengambil diskresi, pengambil kebijakan, apa kebijakan-kebijakan langkah strategis yang tidak merugikan bagi masyarakat banyak bagi kita? Ya, yang pertama per tahun itu
pengangguran itu meningkat 2,7 juta per setiap tahun. Itu kita harus akui memang juga pasti ada. Tetapi langkah-langkah yang dilakukan pemerintah ini kalau kita memikirkan berdasarkan moderat ya, moderat yang memikirkan tidak ke kiri dan tidak ke kanan. Jadi atau sebentar dulu, apakah hendak salah hitung mereka? Kan mereka katakan pada waktu tahun-tahun kemarin kan kita rata-rata angkatan kerja kita yang mencari kerja itu 2,5 jutaan. ya, Dengan adanya nanti undang-undang cipta kerja ini akan bisa peluangnya terbuka menjadi 3 juta, berarti masih ada surplus 500. Ya. Apakah ini analisa apa namanya, botek lah bahasa kita ya? betul. Yang pertama saya tidak yakin. Nggak yakin ya? Tidak yakin sekali hadirnya Omnibus Law itu merekrut mereka yang hari ini pengangguran. Iya. Kalau dikatakan pengangguran, saya rasa tidak. Karena angkatan kerja di angkatan saya ini, angkatan-angkatan muda, itu pemikirannya sudah kreatif dan mungkin bisa akan membuat kreativitas lain. Asal diberi dalam kesempatan. asal diberikan kesempatan dan didukung oleh pemerintah. Iya. Dilakukan pelatihan-pelatihan kerja misalnya. Dikasih modal uang. Dikasih modal investasi keuangan, Pendampingan. pendampingan dan pelayanan dengan baik. Iya. Bidang koperasi ditingkatkan apa, saya rasa itu yang cerita bohong aja sebenarnya pemerintah kalau mengatakan per tahun kita 2,5 juta dan alasan mereka menghadirkan Omnibus Law itu adalah merekrut mereka. Sebenarnya itu tidak, itu memang kepentingan oligarki mereka yang mereka atur sendiri agar kekuasaan dan kekayaan itu mereka tetapkan untuk mereka sendiri. Iya, saya sependapat juga. Bahkan kita sering dengar bahwa pekerja-pekerja kita, TKW, TKI yang berada di luar, bahkan ada yang menginformasikan bahwa angkatan kerja kita atau tenaga kerja kita, kalau mereka kerja di Jepang, di Korea, di Hong Kong, di Taiwan, bahkan di Timur Tengah, mereka dikenal orang-orang pekerja, orang yang kuat bekerja. Artinya ini kan gara-gara salah urus saja ini kan. Betul. Sependapat enggak itu? Saya sependapat sekali. Karena semangat kerja kita tuh tinggi sekali. Kita bayangkan contoh lah, misalnya di Jawa, misalnya di Jogja misalnya. Tukang-tukang becak itu, walaupun dikasih bayar 15.000, siap aja dia itu. Ya. Dan dia tidak mengeluh. Nah, inilah yang juga mengakibatkan mungkin Belanda bisa tidur nyenyak 350 tahun. Berarti kita memang dibodohi betul-betul dengan kapitalis ini. Saya sepakat sekali dengan pernyataan Bung Benny. Kita juga berpikiran seperti bahwa Indonesia ini adalah orang-orang yang memiliki tenaga kerja, orang-orang yang memiliki kedisiplinan kerja dengan baik juga, tetapi tidak terfasilitasi dan pemerintah juga tidak mengukur dalam mengambil kebijakan bahwa kita adalah orang-orang yang kuat. Atau bahasanya yang tepat, salah urus. Salah urus sebenarnya. Pemerintah kita mungkin karena kepentingannya sendiri, kepentingan politiknya sendiri, kepentingan kekuasaannya sendiri, mengikis kepentingan rakyat kecil. Harusnya kan DPR kita memikirkan utama itu adalah corona, bukan mempercepat pembahasan undang-undang. Itu kan kita sangat sesalkan sekali. Mereka itu bermain kucing-kucingan dengan masyarakat. Makanya kita melihat ini adalah kepentingan mereka. Ya kenapa tidak dibahas di tahun berapa gitu ya? Tahun 2023 kah, 24 kah? Ataupun ke depannya. Iya. Kalau kata siapa ini, Rosan Ruslani, itu di Amerika, di Jepang, di Eropa, itu yang perusahaan-perusahaan Cina itu sudah mereka tarik, sudah mereka keluarkan. Nah, jadi Eropa itu membiayai perusahaan mereka sendiri untuk menggeser investasi yang ada dari Cina. Sehingga kalau kata Pak Ruslan Ruslani ini, di Indonesia ini adalah peluang untuk kita. Bagaimana Cina itu kita bisa ambil kembali. Nah itu alasan mereka kenapa menciptakan Omnibus Law dan mengerjakan dengan cepat rancangan undang-undang Omnibus Law. Pak Ruslan Ruslani adalah ketua Satgas pembahasan Omnibus Law. Nah, beliau dikatakan bahwa karpet merah investasi ini harus kita terima karena hari ini Cina itu sudah digeser di mana-mana. Inilah peluang kita, peluang Indonesia itu bagaimana memanfaatkan Cina untuk bisa memasukkan investasinya ke Indonesia. Sebenarnya percepatan RUU Omnibus Law itu untuk mengejar itu. Kesempatan itu alasan dia untuk menuju Indonesia emas. Indonesia emas bagi saya adalah Indonesia yang mandiri, yang bisa mengelola negaranya sendiri, bukan kepentingan ataupun penjajahan imperialisme gaya baru yang saya sebutkan tadi. Itu bisa terjadi lagi nanti. Nah, makanya hari ini kita sebagai mahasiswa ada HMI, PMII, para beberapa buruh, Cipayung Plus, para buruh, kemudian beberapa masyarakat, itu kita sepakat untuk tetap menolak Omnibus Law. Bahkan saya juga bisa bayangkan sebelum Omnibus Law ini pun juga dilaksanakan, itu yang namanya
produksi barang-barang dari Cina itu kan banyak sekali Ya, gitu. banyak. Salah satu contohnya adalah mungkin seperti jarum jahit. Jarum jahit sekalipun Made in ya, China. made in China. Jangankan obat-obat, jarum jahit. Betul. Iya. Nah, kira-kira harapan apa lagi dari pergerakan mahasiswa Islam Indonesia ke depan ini Ya, untuk menyelamatkan sesuai dengan fitrah daripada Undang-Undang Dasar 1945 bahwa tujuan kita adalah dalam rangka adalah untuk mesejahterakan rakyat kita ini. Apalagi kira-kira masih ada lagi yang lain? ya, harapan kita Indonesia ini kan menuju bonus demografi, di mana usia muda itu lebih banyak daripada usia tua. Indonesia emas di 2045. Kita coba mengambil contoh kayak Cina, Amerika, Jepang, itu memanfaatkan bonus demografi dengan sangat baik. Korea Selatan, itu kenapa bisa besar negaranya? Karena dia memanfaatkan bonus demografi dengan sangat baik. Cina hari ini juga besar, urutan nomor 2 ekonomi terbesar di dunia karena memanfaatkan bonus demografi dengan sangat baik. Dan di Indonesia kita itu akan menghadapi bonus demografi di tahun 2045. Ya, yang harus kita pikirkan. Yang mereka berpendidikan di bawah SMP dan ya itu angkatan-angkatan kerja. Iya betul, agak yang produktif. Tetapi hari ini semangat pemuda itu untuk kuliah tinggi. Iya betul. Mereka tinggi sekali. Upaya bagaimana hari ini kita juga mampu kampus-kampus di Indonesia itu juga menurunkan angkat biayanya untuk bagaimana pemuda bisa masuk di perkuliahan. Jadi harapan kita sambut Indonesia 2045 ini dengan secara mandiri, tidak dengan dibantu oleh negara lain. Ini kita sudah berapa tahun lagi, 20 tahun lagi menyambut itu. Jadi upaya-upaya kita adalah yaitu dirikan UMKM, besarkan UMKM sendiri yang ada di Indonesia. Kira-kira menurut pandangan PMI dengan bonus demografi tadi itu, di tahun 2045 era kita adalah era keemasan. Berarti usia angkatan kerja produktif mereka harus harus bermain ya. Bermain di dalam dunia usaha, pokoknya sosial, ekonomi, dan budaya, dan seterusnya. Gimana pandangan ini? Ya. Karena waktu 45 tahun kan, tahun 2045, 25 tahun ke depan. Kira-kira, bayangan. Ya. Dengan pendidikan yang dibilang Pak Mahfud, Menko Polkam itu hanya 82% sampai tamat SMP aja. Ya, kerja kasar kan istilahnya ini. Kerja kasar, bukan kerja produk padat karya. Iya, padat karya. Ekonomi padat karya. Jadi kalau dari PMI sendiri ini sudah masuk di kajian-kajian kita di nasional. Sudah ada kajiannya ya. Karena kita hari ini kan kebelakangannya mengutamakan bagaimana Islam yang Indonesia, dakwah Islam, paham toleransi, kemudian menangkis paham-paham radikal, tetapi sampai ada muncul di situ koperasi bernuansa syariah saya lihat ya. Ya itu adalah kader-kader kita juga yang mencoba memasukkan. Tapi untuk tahun ini, 3 tahun belakang kita sudah upaya bagaimana kader-kader itu disiapkan untuk menyambut bonus demografi dengan pelatihan-pelatihan, kegiatan kaderisasi yang non formal, pelatihan jurnalistik, pelatihan UMKM mandiri, pelatihan ekonomi, itu sudah kita lakukan. Bahkan insya Allah Tarakan ini bulan depan mau mengadakan pelatihan kader lanjut dengan tema itu aktualisasi kader PMI dalam era neoliberalisme menghadapi Indonesia Emas 2045. Kita sudah siap-siap selalu menyiapkan kader-kader itu supaya untuk bisa menyambut dengan baik Indonesia 2045. Itu upaya yang dilakukan dari PMI khususnya. Kalau dari khususnya kita sebagai PMI. Kalau di DPR RI ada berapa kira-kira dari PMI? DPR RI, PMI ya saya tidak bisa pernah dapat angka-angkanya itu? Ada sekitar 15 sampai 20. Oh, banyak ya. Ya, banyak. Mungkin dari PKB ada, kemudian dari Golkar juga kita ada. Golkar ada juga PDI ya. juga ada sebenarnya. Tapi berarti bisa mewarnai ya. Sebenarnya walaupun bisa, belum mendominasi itu ya. Ya, sebenarnya bisa mewarnai. Di PKS ada? Di PKS ada juga. Yang diterakan dari unsur partai Kalau mana? diterakan itu saya terakhir unsur 2 orang katanya tadi ya. Ya partai apa ya saya lupa. Pendukung Pak Jokowi juga presiden. Ya itu kurang tahu juga partai. Enggak, dari partainya ya ketahuan. Partainya itu Hanura kalau tidak salah. Oh, Hanura ya, berarti satu Hanura. Satu jalur ya. Perindo. Perindo. Oh ya, sama. Di samping itu Bung Sakti,
karena PMII ini adalah pergerakan, ya, pergerakan mahasiswa Islam Indonesia memiliki andil yang besar dalam rangka mengisi kemerdekaan kita. Masih ada lagi yang perlu disampaikan, saran kepada pemerintah, pada DPR tentu juga termasuk alumni. Jangan sudah alumni juga tidur nyenyak dia di sana, cuma datang duduk diam duduk datang diam dengan dungkul dan macam-macam, ada 9D atau 11D itu. Ya. Apa saran untuk mereka itu? Ya, sarannya kepentingan mereka juga bisa masuk, tetapi lebih besar lagi adalah kepentingan bersama, kepentingan masyarakat Indonesia, kepentingan kita semua, bagaimana kita bisa membangun Indonesia. Jangan sampai kepentingan mereka aja yang masuk, karena hari ini kalau kita ukur DPR RI sekitar 75% itu berasal dari pengusaha. 75% ya? 12% itu berasal dari politikus, dan beberapa persen hanya berasal dari aktivis. Iya. Dan kalau dibandingkan secara umum bermusyawarah, ya kalah aktivis. Tapi kalau pengusahanya ini ada kalangan cukong yang bernuansa bernuansa kebangsaan atau berwawasan kebangsaan, tentu tidak merugikan Indonesia tentunya. Ya, tentu tidak merugikan Indonesia. Cuma kalau nanti ada kepentingan cukongnya tadi ada untuk mengganggu ya, mengganggu keutuhan ini. Karena angkanya cukup besar, 75%. 75% itu pengusaha semua. Pengusaha bahkan semua. artis-artis juga yang mengisi. Kita ada presentasi artis, tapi mereka juga mengisi. Karena mereka mungkin ya, yang sebagaimana disuka mereka yang mampu untuk kasih. Ya, karena ya itulah buruknya sistem demokrasi kita kan. Ya. Ini adalah upaya kita di mahasiswa, ada HMI, PMI juga berupaya pendidikan politik ke masyarakat. Iya, supaya jangan dibayar hanya 100.000, 500.000, Ya. 1 juta ya. Kalau dia 1 juta dibayar, satu one man one food itu, berarti dibagi aja. Dibagi 5 tahun, dibagi bulan, bagi hari. Hanya itu saja harga kita, ya, harga diri kita. Nah, dari sisi agama tentu sudah jelas. Ar-rasi wal murtasi kulhum finnar. Memberi dan menerima, tangan di atas, tangan di bawah, kulhum finnar, sama-sama api neraka. Baiklah para pemirsa Ekuator TV yang berbahagia, pada hari ini kita telah menyelesaikan 3 sesi, 3 segmen keterkaitan dengan rancangan undang-undang ketenagakerjaan atau undang-undang Omnibus Law yang baru saja disahkan oleh DPR pada tanggal 5 Oktober 2020 kemarin. Kemudian sudah terjadi penolakan di berbagai daerah dengan berbagai unsur dari kalangan mahasiswa, pelajar, termasuk para buruh, dan termasuk para akademisi, para ahli, para expert, dan seterusnya. Untuk selanjutnya nanti para pemirsa di dalam program yang sama, yaitu program catatan Bung Boni, insya Allah kita akan melanjutkan dialog-dialog ringan kita untuk jilid yang kedua dengan tema yang sama, dengan narasumber yang berbeda. Maka para pemirsa Ekuator TV, ikutilah catatan Bung Boni di waktu-waktu yang akan datang. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan